Oke, sekali lagi ini judul besarnya. Ada intercompany transaction yang menghasilkan profit, lalu nanti itu akan kita adjust atau kita eliminasi. Nah, khusus untuk hari ini yang akan dilihat inventory dulu. Ada sekitar 3 atau 4 akun yang akan kita pelajari terkait intercompany profit. Yang nanti ada bonds, ya, dan saya lupa satu lagi apa. Tapi hari ini kita akan belajar yang core-nya perusahaan, yaitu inventory. Bagian pertama, intercompany inventory transaction. Apa itu? Laporan keuangan konsolidasi, ya, itu mirip kayak laporan keuangan biasa. Dua ini yang biasanya kita cari, ya kan? Neraca, ya, balance sheet atau statement of financial position, dan kalau hasil operasi itu akan rugi, ya kan? Nah, ketika kita bicara konsolidasi, sekali lagi, seakan-akan ketika kita buat konsolidasi itu nggak ada induk anak, mereka kayak satu gitu, ya. Itu konsepnya konsolidasi, atau kalau mau lebih spesifik itu konsepnya AKL gitu ya. Tetap akan ada transaksi per induk, per anak, tapi tugas kita adalah membuatkan gabungan mereka. Nah, induk dan anak ketika bertransaksi itu anggapannya sudah kita selesaikan ketika AK dan AKM, ya. Apa itu intercompany? Intercompany itu transaksi antar perusahaan dalam satu grup, dalam satu afiliasi. Kalau dari POV-nya masing-masing, dari POV-nya induk ketika dia transaksi dengan anak itu disebut intracompany. Tapi kalau dari point of view-nya laporan konsolidasi itu disebut intercompany transaction. Ya. Nah, karena itu inter di dalam, harusnya ketika saya sajikan ya, nggak kelihatan dong transaksinya. Makanya dia ketika kita akan membuat laporan konsolidasi transaksi yang disebut intercompany itu harus dieliminasi. Ketika ada intercompany transaction itu muncul akun resiprokal, akun yang di sana ada, entah itu induk, ya, di sini ada, entah itu induk atau anak, ya. Kalau intercompany sales transaction itu biasanya di sisi penjual. Saya sebut penjual pembeli ini nggak mesti penjualnya induk ya. Bisa aja kan yang punya stok anak. Ketika di sisi penjual ya dia sales, berarti di sisi pembeli nanti ada purchase dan COGS. Nah, biasanya kalau di soal-soal AKL itu dikasih tanda atau diberikan identifikasi, oh ini sales ke afiliasi, ini purchase dari afiliasi gitu ya. Termasuk account receivable nanti dikasih tanda itu AR ke siapa, atas nama siapa, ya, anak kah atau eksternal. Kalau eksternal biasanya nggak dikasih apa notification ya, biasanya account receivable son, account receivable subsidiary. Sebaliknya dari sisi anak atau dari sisi pembeli biasanya account payable siapa, son atau parent, ya. Nah, karena ini resiprokal, kita sama-sama tahu kan, itu juga harus dieliminasi. Kenapa harus dieliminasi? Ya supaya nanti ketika lihat laporan keuangan konsolidasi, baik itu income statement maupun posisi keuangan, itu ya itu tadi seakan-akan nggak pernah ada transaksi internal tadi. Ya, seakan-akan nggak pernah ada transaksi internal. Saya pernah ngomong, nggak mungkin ketika saya PT sendiri lalu ada pinjam meminjam di dalam diri saya kan. Nah, saya itu adalah konsolidasi. Oke. Itu sebenarnya bahannya pertemuan-pertemuan awal ya, bicara konsolidasi. Sekarang kita masuk revenue karena kita bicara transaksi jual beli inventory, di dalamnya ada pengakuan revenue. Ini teorinya akuntansi keuangan menengah atau akuntansi keuangan. Suatu transaksi akan dicatat di sisi kredit sebagai revenue. Kalau disebut pengakuan itu kan saya pernah ulang-ulang di awal pertemuan ya. Pengakuan itu adalah kapan kita membuat akun atas suatu transaksi. Ya, apa nama akunnya? Umpama hari ini barang ini saya kasih ya ke Minggi. Ketika saya bicara, oh ini ada, saya analisis dulu kan, oh
yang diberi Pak Agus bukan inventory, itu aset tetap. Berarti nggak mungkin sales revenue. Berarti tidak ada pengakuan sales revenue kalau itu aset tetap. Tapi kalau ini barang dagangan saya kasih kepada orang lain, lalu nanti saya terima cash, oh ini berarti terjadi sales. Nah, proses saya menentukan akun apa itu yang disebut pengakuan. Ya, saya keluar uang di sisi kredit, cash, tapi untuk membayar sesuatu yang lebih dari 1 tahun, berarti aset yang saya debit, yang saya akui berarti aset. Nama asetnya apa ya tergantung jenis asetnya kayak apa. Tapi kalau saya keluar uang di sisi kredit cash, tapi untuk sesuatu yang kurang dari 1 tahun itu expense, berarti saya mengakui expense. Jadi kata-kata pengakuan revenue sekali lagi itu berarti kita naruh revenue di sisi kredit. Ya, kita naruh revenue di sisi kredit. Kapan itu? 2 syarat ini harus terpenuhi. Syarat 1 adalah realize. Kalau katanya kan realize berarti harusnya sudah ada cash yang saya dapat, sudah cair. Ya, sudah cair. Atau jadi nomor 1 itu atau bisa waktu saya transaksi tadi saya langsung dapat cash, atau bisa aja memang saya sudah layak mengakui jadi AR. Realizable itu artinya saya yakin bahwa nanti walaupun belum dibayar sekarang, saya yakin di masa depan saya akan terima cash. Nah, itu namanya realizable. Ya, realizable. Jadi entah sudah terima cash atau belum, selama kita yakin bahwa kita akan terima cash, syarat 1 terpenuhi. Syarat 2 itu earn. Earn itu juga sering diucapkan atau diomongkan adalah saya sebagai penjual sudah melaksanakan kewajiban saya. Apa kewajiban saya? Kalau nomor 1 itu kan hak saya ya. Nomor 2 itu kewajiban. Apa kewajiban saya sebagai penjual? Apa kewajiban saya sebagai penjual? Ngasih atau serahkan barang kepada pembeli, itu earn. Ya. Jadi walaupun saya sudah terima uang, tapi barangnya belum ada di pembeli, belum earn. Ya, belum earn. Berarti nggak buat jurnal, buat tapi belum revenue. Makanya kan ada cash, kreditnya apa? Unearned revenue. Unearned revenue kan masih utang, bukan revenue. Itu terjadi ketika saya belum yang kedua, belum earn. Ya, belum earn. Gimana kalau sudah earn, saya sudah kasih, barangnya saya sudah lakukan, kewajiban sudah saya lakukan, tapi hak belum saya dapat. Atau cash belum saya dapat lah. Udah bisa buat jurnal ngakuin revenue enggak? Bisa, selama realizable. Realizable itu apa? Kita yakin bahwa kita akan terima uang di masa depan. Tapi kalau saya belum dapat duit dan saya nggak yakin orang itu akan bayar, padahal barang sudah di dia, apa yang terjadi? Kita masih bicara revenue ya, belum masuk AKR nih, ini masih teori akuntansi dasar nih. Kalau barang sudah saya kasih, itu sudah earn. Kalau uang sudah saya terima, itu sudah realize. Kalau saya yakin, walaupun uang belum saya terima, saya yakin di masa depan uang akan saya dapat, itu realizable. Kalau nomor 1 terpenuhi, nomor 2 belum, atau tidak earn, masih bisa bikin jurnal. Ya. Umpama terima cash, tapi barang belum dikasih dari cash itu unearned revenue. Ya. Tapi bagaimana kalau nomor 2 sudah dilakukan, nomor 1 belum ada? Belum realize, bahkan kita belum yakin dia akan bayar atau enggak. Apa yang kita lakukan? Pertanyaan pertama, bisa nggak bikin jurnal? Oke, kalau kami itu kan berarti sudah boleh ngakuin pendapatan, taruh pendapatan di kredit. Ya, tapi debitnya apa? Kita nggak tahu loh. Taruhnya kan cash atau AR. Cash belum dapat, AR kita nggak yakin kita dapat. Berarti kalau nomor 1 itu nggak terpenuhi, kita nggak bisa bikin jurnal. Kalau nomor 2 yang nggak terpenuhi dengan asumsi nomor 1 terpenuhi, ya masih unearned revenue. Ya. Nah, dalam transaksi intercompany, dalam transaksi dalam satu afiliasi,
Yang disebut earn ini adalah ketika ada penjualan keluar grup, keluar afiliasi. Jadi anggap aja saya induk, ini anak nih Mas Rea. Lalu antar kami terjadi transaksi. Kalau barangnya itu masih muter di antara kami sebagai satu afiliasi, belum ada revenue. Dalam hal ini sales revenue ya maksudnya ya. Belum ada sales revenue. Kapan ada sales revenue? Kalau anggap aja saya induk, saya ngasih barang ke Makrea sebagai anak. Kalau Makrea udah jual ke pihak luar, saat itulah dalam laporan konsolidasi muncul sales revenue atau muncul revenue. Jadi yang disebut earn dalam konteks konsolidasi adalah kalau sudah ada penjualan ke pihak luar. Bisa aja saya punya barang, tidak ada intercompany, langsung saya jual keluar, itu udah pasti boleh revenue tuh. Atau tadi, barang transaksi di dalam muter, selama masih di dalam sekali lagi belum ada revenue, tapi kalau barang yang di dalam tadi diputar, dijual keluar, ada revenue. Ya, itu earn-nya di konteks konsolidasi. Saya ulang ya, kalau tidak ada intercompany, barang anak sendiri, barang induk sendiri, lalu induk jual ke orang luar, anak juga jual ke orang luar, wah itu fix, no debat, pasti boleh ngakuin sales revenue. Tapi kalau anak jual ke induk, di anak udah boleh ngakuin revenue, tapi di konsolidasi dieliminasi. Kenapa? Karena barangnya masih di induk, induk belum jual keluar. Nah, ketika induk jual itu keluar, baru nanti dikonsolidasi diakui. Gitu ya. Nah, kalau sekali lagi ada transaksi antar afiliasi atau intercompany transaction, maka tidak ada income gabungan. Umpama income-nya anak 100, income-nya induk 20. Harusnya kan 120 kalau di total konsolidasi ya. Ternyata dalam 100 tadi itu ada income karena penyerahan ke anak yang belum dijual keluar. Nah, berarti 100 itu harus dikoreksi dulu baru digabung dengan 20 yang satunya tadi. Jadi nggak boleh langsung ditambahin. Itu maksudnya slide ini. Kalau, nah ini jangan lupa juga ya. Kalau transaksi kita untuk inventory kita pakai sistem periodik, apa bedanya periodik perpetual dengan FIFO average? Kalau saya periodik saya pakai FIFO atau average. Kalau saya perpetual pakai FIFO atau average. Ini akuntansi keuangan yang dasar dan menengah. Mumpung pas ada periodik saya pengen tahu. Apa itu periodik perpetual? Apa itu FIFO average? Ada yang bisa jelaskan dengan cara gampang? Apa itu periodik, apa itu perpetual? Terus ada lagi FIFO, ada average, ada specific identification. Kalau dikasih judul apa itu periodik dan perpetual? Sistem atau cara apa itu? Halo? Ayo, coba menjawab. Satu, periodik. Dua, perpetual. Judulnya apa itu kalau di atasnya itu saya tulis? Sistem apa itu periodik dan perpetual? Atau FIFO average itu sistem apa? Ini ibarat kita mau masuk ke email, passwordnya lupa atau nama akunnya lupa, nggak bisa masuk kita. Gimana? Coba dicoba dulu, di trial pakai akun atau password sembarang, jadi asal ngomong aja dulu. Nanti ujung-ujungnya kalau nggak bisa baru ada bilang, Pak, lupa password, Pak. Apa itu periodik perpetual?
Pencatatan. Kalau FIFO atau FIFO average, FIFO spesifik itu apa lagi? Kan mereka selalu kayak saling ngikut gitu ya. Atau begini nggak caranya? Kalau betul umpamanya pencatatan, kalau saya nyatat pakai periodik, berarti saya pakainya FIFO. Kalau perpetual saya pakainya average. Apakah gitu? Atau gimana? Udah ada yang berani jawab. Apa itu FIFO average risk? Kalau tadi kan katanya pencatatan. Apa FIFO average itu? Metode apa itu? Atau cara apa? Atau skema apa? Tadi kok di Google. Hanya digital metric. Apa? Setelah di search. Sistem apakah itu FIFO average atau LIFO? Ada. Metode penilaian. Gampang. Ada anak skripsi saya cukup appreciate dan kagum, ya orang pintar, ya angkatan 2023, pintar gitu ya. Tapi saya nggak yakin itu tulisan dia, ya. Saya nggak yakin itu tulisan dia. Saya tanya, kamu pakai ChatGPT? Iya, dia ngaku gitu. Tapi saya tidak alergi gitu, ya. Saya tidak alergi ChatGPT. Cuma yang saya kagum dari dia adalah dia bisa mengoptimalkan ChatGPT lalu dia kombinasikan dengan pola pikirnya. Karena kelihatan kalau menulis ChatGPT langsung di copy paste ke tulisan itu kelihatan. Saya tua, punya pengalaman gitu kan. Saya juga tahu ini kamu kamu improvisasi apa kamu bagus. Ketemu nama-nama kalau di penelitian ada nama variabel gitu ya. Variabelnya bisa dia utak-atik dengan nama yang menarik. Ya, jadi nggak usah terlalu takut pakai ChatGPT. Cuma satu mungkin minusnya adalah kadang buat otak nggak mau mikir, ya manjain otak, nah itu bahaya juga sih. Ya. Dulu kalau saya lupa malah dulu kalau saya translate itu pakai apa dulu ya? Jadi kalau ada yang kita bikin tulisan artikel ilmiah gitu, saya kan dulu belum ada ChatGPT atau translator itu saya pakai apa dulu ya? Dan sekarang gampang ya langsung translate, kayak tinggal referensinya di gitu. Nah poin saya apa? Optimalkan waktu buka laptop. Oke. Periodik perpetual itu adalah metode pencatatan inventory. Jadi itu. Nah, kalau bicara metode pencatatan, itu berarti kita waktu beli atau jual inventory, akunnya apa? Itu kalau kita bicara periodik perpetual. Ya. Makanya kita kadang bedain kalau beli, kita catat purchase, satunya catatnya tak jadi inventory, ya kan? Karena yang dicatat purchase itu periodik, yang nyatat merchandise inventory waktu beli barang itu perpetual. Jadi periodik perpetual itu adalah cara bikin jurnal, cara mencatat. Saya dulu jelaskan kan waktu di AKM, kalau kita pakai perpetual, haram hukumnya ada akun purchase. Kalau kita pakai periodik, haram hukumnya ada akun inventory. Inventory baru muncul nanti di akhir periode, makanya namanya periodik. Terus apa hubungannya dengan FIFO average? FIFO average tadi katanya penilaian. Jadi kalau gampangnya ya, periodik itu menentukan nama akun. Kalau periodik perpetual itu menentukan nama akun. Kalau FIFO average itu menentukan angka.
Jadi ngitung COGS ending inventory itu beda kalau pakai FIFO dan average. Ya. Jadi nggak bisa kita bilang, oh kalau pakai perpecuan pasti pakai average. Nggak mungkin pakai FIFO, nggak bisa ngomong gitu. Average itu bisa dipakai di periodik dan perpecual, cuma caranya beda. FIFO itu bisa dipakai di periodik dan perpecual, tapi cara ngitungnya beda. Oke, itu sedikit refreshing. Nah, ini periodik. Kalau periodik berarti tadi ya kita sedikit review, itu akunnya adalah purchase. Makanya di sisi penjual ada sales, di sisi yang beli purchase. Ya kan? Sebaliknya kalau perpetual yang ada COGS. Ya. COGS yang ada. Jadi asumsinya kalau barang udah kejual gitu ya, kan yang muncul di debit COGS. Berarti di sisi penjual ada sales, di sisi pembeli ada COGS. Ya. Itu reciprocal account kalau terjadi penyerahan inventory. Sekali lagi, kenapa sih harus dieliminasi tuh sales di sisi penjual, purchase di sisi pembeli kalau itu dalam satu grup? Ya supaya sales dan COGS waktu kita bikin konsolidasi itu ya murni sales dan COGS dengan pihak luar. Ya. Nah, nanti kalau kita lihat ya, walaupun kita lakukan eliminasi atas sales dan purchase internal atau sales dan COGS internal, itu net income konsolidasi nggak ganggu, nggak terganggu. Jadi net income-nya A ditambah B itu nggak akan terganggu dengan kita menghapus sales atau purchase internal. Ya, nanti kita lihat dalam tanda kutip buktinya. Oke. Ya, mulai masuk. Ini paling receh, paling simpel. Bagaimana cara mengeliminasi sales dan purchase dalam satu afiliasi atau dalam satu grup atau intercompany sales and purchase. Tahun 2025 induk membentuk PT Anak. Ya, berarti asumsinya 100% dimiliki oleh induk. Pembelian anak semuanya itu berasal dari induk. Ya. Waktu anak beli dari induk itu dikasih markup 20% oleh induk. Jadi kalau induk beli 100, dia jual ke anak 120. Ya. Jadi harga jualnya atau transfer pricing dari si induk ke anak itu kebijakannya adalah 20% di atas COGS. Apakah sama dengan ketika dia menjual kepada pihak eksternal ya? Kita nggak tahu di sini, bukan itu isunya. Ya, bukan itu isunya. Selama tahun 2025, induk menjual inventory kepada anak dengan COGS 40 pada harga 48. Betul ya? 40 juta kali 120% itu kan 48 ya. 40 juta, 10%-nya 4 juta, 20%-nya 8, berarti 40 tambah 8 ya, 48. Anak menjual inventory kepada pihak luar 60. Berapa COGS-nya anak? Tanpa melihat Anda enter ke belakang, berapa COGS-nya anak? COGS-nya anak berapa? Hah? 12. 48 dong. Kan dia beli dari induk 48, berarti waktu dia jual 60 ya COGS-nya harusnya 48 harusnya. Secara parsial anak, ya kan? Tapi kita tidak akan lihat masing-masing induk dan anak karena sudah kita lakukan di AKM. Sekarang kita melihat kalau mereka gabung. Jadi jurnal ketika induk jual, anak jual itu mungkin dilihat tapi bukan itu intinya. Kita mau lihat ketika kita buat laporan konsolidasi kayak apa. Nah ini masih dilihatin nih. Induk buat jurnal kayak apa. Jadi ini transaksi di induk tok ya. Ini transaksi di induk tok. Dia beli dari luar tadi kan. Asumsi kredit aja ya. Accounts payable. Oke. Lalu dia jual ke anak. Ya, harganya 48 padahal waktu dia beli itu 40. Jurnal AKM ya kan? Sebaliknya anak. Anak waktu beli dia pakai metode apa ini ya? Dia pakai metode pencatatan apa ya? Halo, perpetual ya.
karena debitnya merchandise inventory. Karena waktu beli itu 48, tapi waktu dia jual 60 ya, berarti COGS-nya 48. Berapa gross profitnya Indo? Berapa gross profitnya Indo? Sales revenue kurangi COGS, berarti 8. Betul ya? Berapa gross profitnya anak? 12. Berarti kalau di total profit mereka berapa? 20. Oke, sekarang kita lihat. Transaksi mana yang disebut apa tadi? Resiprokal. Transaksi mana yang resiprokal? Kalau inventory memang ada di kalau ini kan eksternal berarti nggak masuk. Kalau yang ini, nah ini afiliasi nih, ya, ini afiliasi. Berarti sudah ada apa? AR, sales, ya, AR dan sales. Yang bawah harusnya nggak, karena ini sudah nol kan, merchandise inventory-nya kan. COGS-nya, iya. Berarti ada 3 reciprocal account, sales, COGS, dan AR di Indo. Betul? Inventory yang bawah memang afiliasi, tapi kan ini sudah otomatis hilang karena 40 kurang 40 kan udah nol ya. AP yang atas bukan reciprocal karena dengan pihak luar. Nah, AR anak, sales, sama COGS 3 itu. Dari sisi Indo. Kalau anak harusnya sama 3 itu juga. Coba lihat. Ini walaupun afiliasi tapi kan di bawah sudah dinolkan ya kan? Berarti merchandise inventory udah enggak. Berarti payable induk AR reciprocal enggak? Kenapa bukan? Eksternal. Sales bukan ya, yang 60 bukan. Berarti payable 1, COGS 2, apa lagi? Udah itu aja ya. Ya kan? Kalau tadi apa? Receivable, sales, COGS. Ya, kalau ini payable induk, sales yang COGS yang 48 ya kan? Nah, yuk kita lihat. Ini kan tadi sudah kita bahas 8 dan 12. Saya ulangi ya. Ini jurnal di masing-masing, ini jurnal di induk, ini jurnal di anak. Nah, sekarang kita mau bikin laporan keuangan konsolidasi. Coba lihat. 8 plus 12 tetap consolidated income-nya berapa? 20 kan? 20. Walaupun kita buat adjustment dan eliminasi, ini nggak akan mengubah angka total income mereka. Terbukti ya? Kita lakukan eliminasi loh itu. Apa yang eliminasi kita? 1, sales. Betul tadi ya? Tadi kan sudah saya bilang, tolong dong ditandai di situ yang resiprokal dari induk apa? Sales. Makanya salesnya dihapus. Ya kan? Terus, apa lagi? Sorry, bukan. Kalau dari sales tadi itu punyanya apa? Mana tadi? Sales yang 48 ini induk ke anak, ya kan? Yang awal tadi ini. Ya, ketika dia jual ini. Ini mungkin anak kasih catatan di sebelahnya atau kasih tanda resiprokal. Ya, supaya nyambung ke belakang kenapa ini dihapus di sini, karena itu resiprokal. Yang kedua, COGS. COGS yang mana nih? COGS-nya anak nih. Mana? Yang 48 tadi. Waktu beli. Ini kan? Ini kan barang punya anak yang dari atas kan? Inventorinya habis, tapi COGS ini muncul kan sebenarnya dari atas. Dari barang yang dia beli dari induk, betul? Berarti COGS juga harus dihapus. Satu lagi tadi apa? Accounts payable dan accounts receivable. Tapi itu tunggu dulu. Ya. Ini untuk menjawab kenapa ada, ini jurnal apa namanya? Adjustment atau eliminasi? Eliminasi. Dalam rangka bikin konsolidasi. Perlu nggak ini di posting? Nggak perlu. Karena kalau Anda posting nanti salesnya apa?
induk di laporan dia hilang, kita kan nggak akan ngapus itu. Jadi ketika kita melakukan eliminasi yaitu sales to COGS, ya, tetap tidak membuat income yang digabung itu berubah, ya kan? Oh ya, terbukti berarti statement tadi. Ada pertanyaan yang ilustrasi satu ini paling simpel. Ada pertanyaan? Masih kurang satu ya, resiprokalnya ya. Nah ini resiprokalnya. Di anak tadi ada accounts payable kan? Accounts payable kan kredit. Berarti kalau mau dihapus taruh di debit. Di induk tadi ada accounts receivable kan? Mana? Nih. Karena dia di debit, untuk dieliminasi taruh di kredit. Berarti kita untuk transaksi atau ilustrasi satu ini kita punya dua jurnal eliminasi. Ada pertanyaan? Pola pikir ini sih yang terus dipakai sampai ilustrasi belakang. Kayaknya ada 9 atau 10 ilustrasi. Nggak tahu. Cukup nggak waktunya nanti? Ya. Ilustrasi satu. Ada pertanyaan? Oke. Topik berikutnya apa nih? Kita sekarang akan menghapus yang namanya unrealized profit. Di sini ada nggak unrealized profit di kasus ilustrasi satu? Saya pengen tahu, Anda sudah bisa langsung nebak nggak apa itu definisi unrealized profit hanya dengan melihat soal dan sudah dijawab? Ada nggak di ilustrasi satu unrealized profit? Bisa langsung jawab ya, karena di jurnal ini kan tidak ada. Ingat unrealized profit harus diapain tadi? Eliminasi. Ada nggak unrealized profit yang kita eliminasikan? Nggak ada. Kalau dari situ aja Anda jawab, udah, nggak. Karena tidak ada Pak jurnal eliminasi unrealized, berarti nggak ada. Tapi logikanya apa? Kenapa bisa kita bilang nggak perlu bikin eliminasi unrealized? Apa sih kok unrealized? Berarti ada profit yang realize tadi apa? Belum cair. Ayo cair ini belum, ya kan? Artinya apa? Induk jual ke anak atau sebaliknya, tapi barangnya belum dijual ke orang luar. Kalau sampai akhir tahun ternyata belum juga kejual, nah itu namanya unrealized profit. Berarti nanti waktu mau bikin konsolidasi, diapain? Eliminasi. Itu yang mau kita lakukan sekarang. Yang paling kiri itu kalau kita asumsi seperti ilustrasi satu. Seluruh transaksi dalam company sudah dijual kepada pihak luar. Contohnya kan ilustrasi satu gitu kan. Si anak jual berapa tadi? 60 kalau berasa. Berapa tadi? Dia jualnya 60, betul ya? Berarti yang kiri di ilustrasi satu sudah kita selesaikan. Berarti nggak ada unrealized profit di ilustrasi satu. Nah, kalau saja nanti anggap saja tadi anak waktu beli dari induk ternyata belum juga dijual. Entah 100% masih di anak atau mungkin dia udah jual ke orang luar tapi baru 50%, 60%, berarti kan masih ada sisa ya. Nah, itu yang disebut masih ada unrealized profit. Berarti kalau ada unrealized profit, maka harus dieliminasi. Nah, biasanya persediaan akhir dari sisi yang beli, kalau contoh tadi anak ya, umpama anak tadi beli berapa sih harganya dari induk? 48. Ternyata yang terjual baru 40 juta. Berarti masih ada sisa 8 juta gitu ya. Nah, 8 juta itu sebenarnya adalah unrealized profit. Ya, unrealized profit. Yuk, kita lihat ilustrasi 2. Pertama, kita pengen tahu gimana itu ngitung unrealized profit, lalu nanti tujuan akhirnya adalah kita bisa bikin jurnal eliminasi. Nyambung kayaknya ya. Jadi 2025 kan tadi dia bentuk PT Anak. Selesai transaksinya tadi kita bikin jurnal eliminasi di akhir 2025. Sudah ya? Di 2026 ya, induk menjual inventory kepada anak 60 juta. Kalau tadi berapa persen tuh?
20% berarti 120%-nya 60, dia jualnya 72. Jadi 72 itu dari sana asalnya. Anak lalu jual ke pihak luar 75. Tapi yang dia jual 75 itu hanya 60 per 72. COGS-nya anak kan 72 ya. Cost-nya anak kan 72, yang baru terjual 60. Berarti COGS anak baru 60 per 72. Paham ya? 60 per 72 berapa per berapa tuh? 5 per 6. Ya. Nah, ini sekali lagi jurnalnya induk dan anak di masing-masing. Masih mau dilihat? Boleh aja ya. Walaupun ini sekali lagi jurnal financial accounting dan intermediate accounting. Ada yang mau ditanyakan? Ini kan dia beli dari luar, ini dia jual ke anak, ya. Ini pada harga jualnya, ini pada COGS dari luar. Oke, jangan ketukar dengan angka 60 yang ini ya. Saya lupa ganti. Nanti Anda bingung 60 ini sama nggak dengan 60? Beda. 60 yang ini di sisi induk adalah harga dia beli dari pihak eksternal. Sementara 60 yang ada di bawah ini adalah barang yang dibeli anak dari induk dan sudah terjual. Ya. Ini kan 60 ini beda dengan 60 ini loh ya. Kalau seluruh barang yang dibeli anak dari induk terjual, COGS-nya berapa? Kalau 100% kayak ilustrasi 1 harusnya COGS-nya berapa? 72. Ini baru 60, berarti masih ada sisa 12 ya? Ya kan? Masih ada sisa 12. Clear? Kita masih induk anak ini, belum konsolidasi. Sebelum masuk konsolidasi, induk anak harus beres dulu nih. Oke. Ini tadi. Dia beli dari induk 72. Waktu dia jual keluar 60, berarti masih ada sisa 12. Ya. Nah, 12 dibagi 72 itu salah tuh. 12 bagi 7 1/6 harusnya ya. Harusnya yang saya bandingkan itu adalah 60 dibagi 72. Betul ya? 60 bagi 72, bukan 12 bagi 72. Atau tetap 12 bagi 72 tapi itu 1/6 umpama. Saya pengen liatin 5/6-nya sih. Berapa, kalau ini satu grup ya, berapa pembelian grup ini dari luar? 60 kan? Tapi 60 yang atas loh ya. 60 yang ini loh ya. Bukan 60 yang bawah ya kan? Yang beli dari luar kan si induk kan? Berapa waktu dia beli? 60. Berarti kalau beli dari luar 60, berarti yang sudah jadi COGS adalah 50. Waktu si anak jual keluar pada COGS 60 dari sisi anak, sebenarnya COGS mereka sebagai grup adalah 50, ya kan? Paham ya? Pembelian eksternal mereka kan 60. Yang sudah jadi COGS adalah 5/6 dari 60, yaitu 50. Berarti 10-nya masih jadi apa? Kalau saya beli 60, sudah COGS 50, berarti 10-nya masih disebut inventory, atau nama populernya apa? Ending inventory. Tuh. Coba direnungkan. Ini angka waktu kita beli dari eksternal. Kita itu siapa? Si induk. Di contoh kita kan induk yang beli eksternal. Nah, yang sudah terjual keluar oleh anak itu 5/6. Berarti dari 60 yang sudah terjual atau jadi COGS 50. Berarti 10-nya masih jadi atau masih ada di gudang. Dalam hal ini gudangnya siapa? Dalam hal ini gudangnya siapa? Anak, ya kan? Masih ada 10 di anak. Berarti sebagai satu kesatuan, mereka masih punya ending inventory 10, tapi sudah punya COGS 50. Paham? Nah, ini
Harusnya nggak perlu saya tulis, tapi ini untuk menegaskan bahwa ini betul 20%, ya kan? Ketika anak melakukan pembelian dari induk 72, lalu ada COGS ke eksternal 60, ya, berarti kan ada selisih 12 ya. Itu kan persediaan akhir di sisi anak. Betul? COGS-nya anak kan 60, padahal dia beli purchase-nya waktu itu atau inventory-nya yang dia ada itu 72, berarti masih ada persediaan akhir 12 di sisi anak, betul? Tapi kan 12 itu kalau dari sisi grup, 12 itu kan sudah termasuk profit tadi. Profitnya berapa persen? 2% kan? Berarti kalau 12 juta cari 100%-nya ya bagi aja 120. Berarti sebenarnya persediaan akhir grupnya secara cost ya 10 juta, sama nggak? Jadi ini cara kedua untuk saya lihatin bahwa secara grup mereka punya ending inventory 10. Berarti kalau ada inventory yang harga belinya 10 masih saya pegang, padahal kalau saya jual itu harganya 12, logikanya kan ada cuan gitu ya. Cuannya berapa? 2, tapi belum, makanya dia disebut unrealized profit. Apa tadi yang kita lakukan dengan angka ini? Diapain? Eliminasi. Sampai sini dulu deh, sebelum kita lihat jurnal apa? Jurnal eliminasinya. Hati ya, sekali lagi saya mau ingatin, jurnal-jurnal depan ketika ada induk anak, ini jurnal parsial dari sisi induk, dari sisi anak, bukan jurnal eliminasi. Eliminasi nanti ketika sudah ada angka-angka tadi lalu muncul. Kalau di tempat Pak Arya dan Pak Tony ada huruf A dan D-nya, ya kan? Oke. Nah ini, disinilah kolom eliminasinya. Angka mana yang masih jadi pertanyaan? Tadi ilustrasi 1 ada berapa jurnal eliminasi? Termasuk AR dan AP tadi? 2 ya? Ini harusnya berapa? Ini harusnya berapa? Sama kayak tadi 2 ditambah 1, yaitu jurnal untuk menghapus unrealized profit. Ini sama kayak tadi kan? Sales to COGS kan? Nih, tuh ilustrasi 1. Dari mana ngitung sales to COGS-nya? Ya, angka yang diberikan induk ke anak. Harga yang diberikan induk ke anak itu yang kemudian dieliminasi. Inilah jurnal untuk menghapus apa? Untuk menghapus apa? Unrealized profit. Ya, untuk menghapus unrealized profit. Jadi ingat-ingat ya, jurnal untuk menghapus unrealized profit itu adalah COGS to merchandise inventory. Gimana dapat 2 jutanya tadi di depan udah ada urut-urutannya Kak? Kayaknya di sini COGS di debit, di kredit merchandise inventory. Yang ketiga apa? Nah itu yang lebih receh apa? ARAP ya kan? Jadi di ilustrasi 2 kita ketambahan jurnal eliminasi 1 yaitu menghapus unrealized profit. Nama akunnya apa? COGS to merchandise inventory. Ya. Logikanya kenapa merchandise inventory di kredit? Karena kita, utamanya si siapa tadi? Si anak masih mencatat persediaan akhir berapa? 12. Padahal harusnya persediaan akhir dalam kos tadi berapa? 10. Berarti kita harus kredit dia. Ya kan? COGS kenapa di debit? Logikanya adalah ketika terjadi penjualan, ya, ketika terjadi penjualan itu seakan-akan COGS-nya rendah, berarti COGS-nya harus ditambah berapa ya? Sebesar unrealized profit.
Karena kalau kita nggak debit COGS, itu seakan-akan profit kita lebih besar 2 juta, ya kan? Nah, supaya profit kita kembali ke titik normal, yaitu apa? 2 jutanya belum diakui, berarti COGS-nya ditambah dong. Karena dengan menambah COGS, pengurang bertambah, berarti laba menurun. Ilustrasi 2 yang topiknya adalah mengeliminasi unrealized profit dalam ending inventory. Masih ada satu lagi. Kalau ini untuk apa? Jurnal kalau kita pakai equity method. Ya, jadi income from anak, investment in anak. Income from subsidiary, investment in subsidiary. Ini juga perlu dibuat. Ya, ini juga perlu dibuat. Intinya ilustrasi 2 itu sudah selesai. Ada pertanyaan? Clear? Ilustrasi 1 dan 2. Tadi ada statement saya. Kalau kita buat jurnal eliminasi, harusnya consolidated income antara induk dan anak harusnya tidak berubah. Berapa income-nya induk? Induk kok? Income 12. Berapa punya anak? Harusnya kalau total 27 ya. Tapi kok melanggar yang saya teorikan tadi? Kok jadi 25? Logikanya gimana? Kayak ilustrasi 1 itu loh Pak. Bapak eliminasi, tapi totalnya waktu digabungkan nggak terganggu. Ini kok terganggu Pak? Apa logikanya? Karena ada di dalam income itu, utamanya di anak, yang belum, di induk ya, waktu dia jual kan dia lebihin harganya ya, yang belum terrealisasi. Berapa tadi? 2 juta, berarti 12 tambah 15 kurang 2. 25 di sana. Jadi tidak melanggar statement tadi. Yang ngapain kita ngakuin cuan atau profit kalau belum realisasi? Berarti kan nggak tepat secara akuntansi. Makanya dikurangi itu. 12 plus 15 kurangi unrealized profit. Ilustrasi 2 selesai. Ada pertanyaan? Apa bedanya ilustrasi 2 dan 3? Lihat aja judulnya. Kalau yang tadi unrealized profit dalam ending inventory. Kalau ini hapus. Kalau ini mengakui. Makanya saya bilang ini nyambung nih. Tadi 2025 ilustrasi 1. Di 2026 ilustrasi 2. 2027 ilustrasi 3. Ada unrealized profit tadi berapa di 2026 akhir? 2 juta ya? Rupanya persediaan akhir si anak tadi yang 12, dari sisi anak kan 12 ya, tapi kan dari sisi konsolidasi berapa? 10 ya. Dari sisi anak itu hanya dia berhasil jual. Berarti transaksi 2026 tadi ya, yang dia baru jual 60 juta, kan totalnya 72 ya. Itu baru terjualnya di 2027. Waktu dia jual harganya 15. Jadi ini berurut. Tadi dia beli dari induk 72, induk kasih harga dia 72, yang baru dia jual 60, berarti masih ada 12 kan tadi akhir 2026. Nah di sini dia jual di 2027. Itu yang mau kita lihat. Makanya kita akui. Tadi kan unrealized-nya dieliminasi. Berarti sekarang udah boleh dong diakui. Makanya judulnya apa? Diakui atau dicatat. Selain itu, selain persediaan akhir tadi yang 12 itu terjual, juga di 2027 sendiri induk jual kepada anak 80 ya, kosnya pada harga 120% dari 80 yaitu 96. 80 plus 16 itu 20%-nya 80. Nah dari total, berarti untuk transaksi internal ini berapa kosnya anak? Berapa kosnya anak? 96 dong.
Ya kan? Anak beli dari ini kan berarti kosnya anak untuk internal itu 96. 75% dari 96 itu dijual keluar. Berarti masih ada 25% dari 96 yang tersisa. Nanti kita bisa hitung 75%-nya berapa. Ketika dia jual, dapat harga 90. Berarti sales revenue-nya adalah 90. COGS-nya adalah 75% kali 9. Nah, kalau yang bawah tadi saya terangkan sejak awal supaya runtut bahwa di akhir tahun masih ada persediaan 12 tadi dia jual. Yuk kita lihat. Nah ini sekali lagi tadi ya, induk dan anak. Ada yang mau ditanyakan? Coba Anda perhatikan sendiri, ada nggak? Sama logikanya ini logika akuntansi keuangan dan AKM, tapi ada nggak yang mau ditanyakan? Ini kan beli dari luar, ini COGS-nya ketika terjual. Ini dia jual ke anak, anak berarti ngakuinya 96. Dari mana ini 105? Di sini saya kasih keterangan tuh. Ya. Ini ya. Ini adalah barang yang dia beli 2027. Betul kan? Tapi masih 75% yang dia jual. Waktu dia jual harganya berapa? 90. Sementara yang ini adalah barang yang dia beli tahun berapa ini? 26. Harganya berapa harga pokoknya dari induk? 12, tapi dia jualnya 15 ke orang luar. Berarti ada cuan atau gross profit 3 juta. Nah, COGS-nya yang 15 itu 12 kan ya? COGS-nya yang 90 itu adalah 96 kali 75. Nah, Anda kalau total harusnya ketemu 84. Itu aja sih yang sedikit membedakan dengan ilustrasi 1 dan 2 karena ada transaksi tahun sebelumnya. Kalau ilustrasi 1 semua udah kejual, ilustrasi 2 malah muncul unrealized profit. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Sempat buka yang di drive ya, slide intercompany tapi yang di drive punya Pak Tony, sempat buka. Nanti coba bandingin ya, Anda lebih enak belajar yang mana. Dari sisi kerapiannya udah kayak mata ya, ini lebih rapi. Saya juga tambahkan cara itu, bukan salah slide-nya Pak Tony atau Pak, karena memang bukunya itu nggak detail. Jadi ketika buka buat slide itu, nah saya berharap Pak Tony dan Pak Arya nanti akan menulis di papan untuk jelasin ayat. Saya dalam tanda kutip, agak ini ya, saya tahu aja di slide. Ya, cuma kemarin di PPH Badan saya bilang ada plus minusnya, berarti proses belajar ininya kurang, ini lihatnya cuma di slide, tapi ya itu pilihan. Oke, lanjut ya. Pembelian dari eksternal, yang beli berarti si induk, ya kan? Itu 80. Yang udah kejual 75. Berarti grup ini punya COGS 60, betul ya? Grup ini diwakili oleh induk, beli dari eksternal 80. Berarti kos pembelian mereka 80. Yang udah terjual 75, berarti COGS-nya kan 60. Ya. Berarti kalau belinya 80, COGS-nya 60, berarti kan masih ada persediaan akhir grup ini berapa? 20. Betul? Masuk akal ya? Oke. Nanti ini bisa kita next. Ketika induk jual ke anak 96, lalu dia beli dari eksternal 80, ada gross profit 16. Ini dibuktikan nih, nambah ke 80 20%. Harusnya nggak perlu karena di soal sudah ada. Oke. Nah, anak waktu beli dari induk 96, COGS-nya ke eksternal itu 72. Karena 75% dari 96. Berarti kalau dia beli dari induk 96, COGS-nya 72,
ada persediaan akhir 24, betul ya? Jadi waktu dia beli dari 96 udah terjual 75%-nya, berarti 25%-nya adalah 24. Tapi ingat 24 itu adalah harga yang masih di markup, ya kan? Di markup berapa persen tadi? 20%. Berarti cari yang apa? 100%-nya yang dibagi 120, ketemulah persediaan akhir 20 di situ. Sama nggak? Sama kan? Pakai cara hitung yang depan dengan cara yang belakang ketemu angka yang sama. Saya tidak mewajibkan Anda untuk ikut kayak gini. Pokoknya kan terjawab yang benar gitu ya. Nah ini apa cara saya untuk membuktikan bahwa hitung pakai cara apapun namanya ketemu persediaan akhir 20. Ada mau pakai yang depan atau belakang, ya, atau punya cara lain sendiri kan monggo aja. Yang paling penting di akuntansi itu kan jurnalnya dan laporannya kan. Cara mencari angkanya kan terserah aja. Oke. Kalau persediaan akhirnya si anak tadi dengan harga yang di markup 24 padahal harga pokoknya 20, berarti kan masih ada profit 4 juta yang belum terjual ya kan? Dan kita lihat lagi soalnya. Induk jual 96 ke anak padahal harganya 80. Berarti kan unrealized profit totalnya 16. Betul? 16. Yang sudah terjual 75%. Berarti masih ada 25%. 25%-nya 16 berapa? 4 kan? Sama nggak dengan ini? Maksud ya? Jadi induk jualnya 96. Padahal harga pokoknya 80, berarti harusnya kalau kejual semua profit internal mereka adalah 16. Yang udah kejual 75, berarti masih ada 25 yang belum kejual. Berarti 25% kali 16 itulah unrealized profit kita. 25%-nya 4 juta. Dengan cara hitung ini juga 4 juta, ya kan? Apa tugas kita untuk angka 4 juta? Eliminasi. Ya, eliminasi. Berarti ini harusnya mirip kayak jurnal ilustrasi 2. 1. Menghapus atau mengeliminasi intercompany transaction yang ada sales dan COGS, betul? 2. Menghapus unrealized profit, ya kan? Sama kayak ilustrasi 2. 3 ya, yang receh tadi, menghapus apa? AR dan AP. Yang baru apa? Yang beda dengan ilustrasi 2, kita mengakui unrealized profit tahun lalu yang tahun ini sudah terrealisasi. Berapa tadi ya? 2 juta. Adakah kolom adjustment dan eliminasi yang masih jadi pertanyaan? Ini kan penjualannya induk ke anak, berarti resiprokal hapus, ya kan? Terus COGS juga, ya, dihapus. Tadi berapa unrealized profit? 4 juta, makanya ini COGS dan inventory disesuaikan. Nah, 2 jutanya ini adalah untuk realisasi unrealized yang tahun lalu. Inilah jurnal-jurnal eliminasinya. Ini yang paling receh sekali lagi ya. Yang baru itu yang ini. Yang ilustrasi 2 tadi yang atas. Ya, sorry. Ini yang apa? Ini yang baru nih. Kalau yang ilustrasi 2 itu kan tadi sales COGS dan COGS itu MI kan. Nah, untuk yang direalisasi tahun ini jurnal. Kenapa investment in anak yang didebit? Karena dengan adanya penjualan tadi berarti kan dalam tanda kutip laba anak naik, betul? Laba anak naik, kita pakai equity method berarti kan saya mengakui investasi juga ikut naik. Nah, ini berarti logikanya berapa persen kepemilikannya? Karena ini masih lanjut dari ilustrasi 1, 100%, betul kan?
Kalau sampai kepemilikan kita kurang dari 100%, ya ini bukan 2 juta. Ini kita kalikan sesuai dengan kepemilikan nanti. Jadi ilustrasi 1 kan cuma yang atas sama yang bawah, betul ya? Ilustrasi 2 itu yang atas, yang bawah tambah yang ini, betul? Ilustrasi 3 tambah ini, apa ini lagi? Ini merealisasi unrealized profit yang tadi di ilustrasi 2 diakui. Mana tadi? Ini ya. COGS to inventory. Nah, di ilustrasi 3 kita buat jurnalnya investment to COGS. Saya 9.15 diingatin ya. Kan setengah 10 harus ke sana. Masih apa? Nanti kalau dimarahin tanya aja. Kamu mau saya hadir atau nggak apa-apa saya telat? Kalau dia ngomong Tuhan nggak boleh, syukur ya. Mulai aja, ya kan? Ya. Oh enggak, ini untuk equity methodnya. Nah, jadi sebenarnya Pak, itu sebenarnya membalik yang ini. Ya, makanya COGS-nya di kredit. Ya. Ya, bukan apa-apa saudara-saudara. Saya jujur aja, tapi ini bagian dari saya mendukung kegiatan. Kalau saya nggak dukung, saya bilang saya nggak mau. Saya mau sampai setengah 11 gitu. Saya bilang saya mau, tapi saya sampai setengah 10 ya. Ya karena saya tahu mungkin masih persiapan lah itu ya. Belum benar-benar. Kalaupun sudah mulai kan Anda baru kelewat paling 15 menit lah. Masih ada sambutan dan sebagainya. Ya. Karena kalau terlalu cepat, ini aja saya yakin nggak selesai. Gimana lagi kalau makin banyak slide yang hilang. Oke. Nah, ini yang mulai berat nih. Downstream, upstream. Sebelum masuk ke sini, silakan ada pertanyaan nggak? Saya simpulkan dikit ya. Yang paling pertama tadi, itu yang paling receh adalah kita mengeliminasi transaksi antar afiliasi. Ya, berarti kalau ada transaksi antar afiliasi, penjualnya ada sales, waktu bikin konsolidasi dihapus. Kalau sales di kredit berarti waktu eliminasi di debit salesnya. Pembelinya ada COGS, berarti COGS-nya ada di debit harus dieliminasi di kredit. Selain itu, kalau itu dilakukan, nah ini juga biar jangan ini ya, jangan berpikir ini wajib dibuat. Ini hanya dibuat kalau, ini hanya dibuat kalau ada yang bisa jawab. Ini kan tadi ilustrasi 1 ada jurnal ini untuk menghapus intercompany transaction dan menghapus resiprokal. Tapi saya perlu tegaskan ini tidak mutlak atau tidak wajib dibuat, tergantung soal. Ini tidak akan dibuat kalau soalnya bilang apa? Cash, secara tunai. Ini berarti asumsinya kita lakukan secara cash. Jadi jangan karena saya ajarin gini terus Anda kalau pilihan ganda Anda pilihan ini Anda pilih gitu. Ya nggak gitu juga ya mikirnya. Oke. Jadi bisa aja nanti kalau umpama di soal, saya dapat kesempatan bikin soal lalu saya twist, saya ganti jadi transaksi tunai. Terus pilihannya ada ini, Anda jawab. Salah kan Anda? Wah, Pak Agus nggak ngajarin di kelas. Ya jangan gitu juga mikirnya kan, tidak harus diajarin semua. Ada logika yang harus Anda cari di balik itu. Itu yang selalu jadi kritik kalau open house ke saya. Pak Agus kasih soal yang tidak diajarin di kelas. Oh, kalau saya tahu orangnya saya tantang. Buktikan yang tidak saya ajarin di kelas. Itu bisa jadi karena kamu tidak belajar, kan? Atau sudah belajar tapi tidak detail. Ya. Saya itu alkitabiah, tidak akan mencobai orang melebihi kemampuannya. Ya kan? Kalau saya cobai orang lebih susah dari kemampuannya, saya dimarahin Tuhan Yesus.
Kalau disuruh saya bilang gitu, masa saya mau sok-sokan ya? Yakin deh. Yang saya tanya itu sudah pasti pernah ada ya di ajaran saya. Mungkin tidak ada di slide, tapi di omongan saya atau insight di balik itu. Kalau sampai orang terus berpikir mindset seorang mahasiswa itu dipertahankan, bisa jadi besok banyak mahasiswa atau alumni yang balik ke PTA. Kenapa? Wah, saya ketemu kasus ini. Waktu di kelas Pak Agus nggak pernah diajarin, ya kan? Masa mau kayak gitu? Ya. Besok jauh lebih sulit dibanding di kelas. Tapi apakah nggak diajarin? Mungkin kasus realnya enggak, tapi logikanya diajarin. Ya. Nah, supaya bisa apa? Supaya bisa menebak-nebak kira-kira apa ya? Cari soal kakak kelas. Soal tes kemarin itu sebenarnya malamnya Pak Ari ngomong, ini soal tahun lalu saya ganti angka. Saya udah mau ngomong ke mana? Ke WA group, tapi kan saya sudah ingatin sejak awal loh. Sebelum Pak Ari yang ngomong saya sudah carikan soal, ya kan? Di WA group saya tulis kan. Jadi berbahagialah yang punya soal tahun sebelumnya. Ya. Itu salah satu cara untuk menebak isi hatinya dosen untuk membuat soal. Ya. Ya kalaupun berubah ya gaya-gayanya kayak gitulah. Gitu ya. Oke, itu yang ilustrasi 1. Ilustrasi 2 tadi apa? Yang agak naik dikit ya, ada unrealized profit. Di unrealized profit kita hitung dulu unrealized profitnya. Ya. Biasanya unrealized, saya perlu ngomong lagi gini. Unrealized profit itu tidak mesti muncul walaupun saya belum jual keluar. Tadi kan syaratnya supaya revenue diakui adalah kalau penjualan dari dalam atau penjualan di dalam dijual keluar ya. Bisa aja saya beli dari dalam, belum saya jual keluar per 31 Desember, tapi nggak ada unrealized profit. Kapan itu muncul? Kapan kondisi nggak ada unrealized profit? Umpama nih, saya hidup, jual ke anak. Akhir tahun anak belum jual juga. Tapi tidak perlu ada unrealized profit. Yang belum boleh diakui adalah revenue. Tapi nggak ada unrealized profit. Kenapa? Soalnya justru ketika nggak dijual keluar, ini kan muncul karena nggak dijual keluar kan. Tapi bisa aja belum dijual keluar, nggak ada unrealized profit. Kenapa? Soalnya induk waktu jual ke anak tidak markup. Ayo, kalau saya kasih soal kayak gitu kan langsung bingung kan? Kok sama ya harganya? Ya udah langsung di logika aja. Oh berarti nggak ada markup, berarti nggak ada unrealized profit. Ya kan? Berarti ini hanya ilustrasi berapa yang kita perhatikan? Oh itu mirip ilustrasi 1. Cuma memang belum terjual. Berarti belum ada sales revenue, itu aja sih. Ya. Ilustrasi 3 apa tadi? Ilustrasi 3 itu unrealized yang tahun lalu di-realize di tahun berikutnya. Mungkin nggak di-realize-nya 2027 atau 3 tahun, bisa aja. Tapi inventory kan berarti bisa jadi sudah usang. Secara praktik sudah usang, tapi soal bisa aja loh. Ini kan saya geser hanya 1 tahun. Kalau saya geser tahun depannya lagi ya itu. Nanti tambah pusing kan? Gitu loh cara saya kadang buat soal. Pakem Anda itu saya tantang. Pakem pemikiran Anda dari saya itu saya coba untuk kembangkan. Makanya saya ya itu walaupun soal dengan level yang saya naikin, saya sering kasih open book. Ya, supaya bisa tetap membaca gitu lalu melogika, karena kalau hanya ingat-ingat atau menghafal pasti tidak bisa. Ya. Sebaliknya kalau saya kasih soal close book, itu saya pastikan ya twist-twistnya nggak ada dikit. Ya, twistnya nggak ada atau dikit. Oke, itu tadi wrap up-nya yang sampai unrealized profit. Karena ketika masuk downstream, upstream, saya akui agak membingungkan. Makanya saya mau pelan-pelan. Kita belajar istilah dulu ya. Yang disebut penjualan downstream itu atas ke bawah, berarti induk ke anak. Itu aja. Berarti sebaliknya kalau bawah ke atas, upstream. Itu dulu ya, istilah itu yang perlu diingat. Karena nanti jurnalnya akan beda kalau downstream dan upstream. Oke. Unrealized profit kayak tadi jual di atas harga pokok
atau profit yang belum diakui karena belum terjual kepada pihak luar, ya, itu akan sangat tergantung dengan soal. Kalau soalnya downstream, beda jurnalnya. Kalau soalnya upstream, beda jurnalnya. Dan nah di sini mulai tantangannya naik. Kalau tadi kita asumsi berapa kepemilikannya 100, ya. Kalau 100% berarti ini nggak usah dilihat. Tinggal hafalin kalau downstream kayak apa, upstream kayak. Tapi tantangannya nambah dengan soalnya kadang kepemilikannya nggak sampai 100, 90 kah, 75 kah. Pokoknya di atas 50 ya. Nah ini konsep besarnya. Nanti semoga ini bisa nyambung ketika lihat ilustrasinya. Konsep besarnya ngomong gini. Kalau yang terjadi adalah downstream sales, downstream itu siapa ke siapa? Induk ke anak. Berarti dengan asumsi kalau ada unrealized, induk itu jual ke anak pada harga di atas cost, betul? Induk beli 80, dia jual kalau 20% berarti 96. Berarti unrealized profitnya itu adalah unrealized-nya induk atas transaksi ke anak karena downstream, ya kan? Paham ya? Berarti di induk, di laporannya induk sendiri itu pasti ada unrealized profit, ya. Di laporannya induk itu pasti ada unrealized profit. Itu secara otomatis langsung ngurangin sales dan COGS nanti. Salesnya induk kurangi COGS-nya induk, ya. Di dalamnya ada unrealized profit. Nah, kalau pakai downstream, income-nya anak nggak ngaruh, nggak terpengaruh. Karena kan yang jual induk nih. Jadi ini teori besarnya. Yang harusnya nggak susah untuk dipahami, karena kenapa kalimat ini nggak susah dipahami? Karena yang jual induk kok. Berarti kalau ada unrealized ya di induk, anak tidak terlalu ngaruh. Bukan tidak terpengaruh. Sebaliknya kalau upstream, berarti yang jual anak ke induk, ya, di income-nya anak sama ada unrealized profit. Sebaliknya induk nggak ngaruh income-nya. Itu dulu. Jadi sangat tergantung atas ke bawah atau bawah ke atasnya. Kalau ada unrealized profit kita bisa tahu, kalau ada unrealized profit di soal dan itu upstream berarti itu unrealized-nya anak ketika dia jual ke induk atau sebaliknya. Yuk lihat ilustrasi 4. Pengaruh downstream dan upstream atas penghitungan income. Diketahui soalnya seperti ini. Induk memiliki anak 80%, di tahun 2025 seperti ini data mereka. Di data induk ada income-nya 200, di data anak ada income-nya 50. Terdiri atas angka-angka yang Anda lihat di sini. Jadi ini di soal, diketahui di soal. Sambil buat diisi aja di ada dan nanti sudah ya. Oke. Selama 2025 ada intercompany sales 100. Ya. Nah, ini soalnya nggak kayak ilustrasi 2 atau 3 nih. Kalau ilustrasi 2 atau 3 tadi kan ngomong waktu dijual ada 20% dan belum terjual. Ini dia pakai kalimat lain nih. Intercompany sales-nya 100. Di akhir Desember 2025, ya, inventory yang tersedia itu termasuk unrealized 20. Jadi kalau ada merchandise inventory anggap aja 120, berarti 20-nya itu unrealized profit. Atau kalau ada total merchandise inventory 60, berarti sebenarnya merchandise inventory secara cost hanya 40. Karena 20-nya apa? Unrealized. Jadi di sini dia langsung kasih tahu unrealized-nya. Kalau soal tadi kan kita ngitung ya. Ilustrasi 4 kalau downstream kayak apa? Sales dan COGS induk mencerminkan unrealized profit 20, ya, karena kan yang jual induk ke anak kan downstream. Berarti 20 juta tadi itu punyanya siapa? Induk atas transaksinya ke anak. Ya. Berarti net income anak tadi yang 50 ini nggak ngaruh dengan adanya transaksi tadi karena yang jual induk. Berarti
Realized income anak sama dengan net income-nya anak, nggak beda. Berapa kepemilikannya Indem tadi di soal ini? 80. Berarti kalau anak punya laba 50, haknya NCI apa pertanyaannya? Non-controlling interest. Pihak lain yang tidak bisa mengendalikan perusahaan. Nah, mereka berarti punya hak, sisanya kan 20% ya, dari labanya anak, yaitu 10 juta. Atau dengan kata lain, controlling interestnya berapa? 40 juta, 80% kali 50. Slide ini, clear ya? Kalau upstream itu berarti unrealized profit yang 20 tadi punyanya anak ketika jual ke induk. Kan upstream. Di soal sudah ngomong ada unrealized 20. Nah, katanya tadi kan tergantung itu downstream atau upstream. Kalau upstream kan berarti bawah ke atas. Nah, ketika itu terjadi berarti realized income-nya anak bukan 50. Tapi 50 dikurangi dengan unrealized profit. Ya, unrealized profit yaitu 30. Berarti NCI-nya tadi kepemilikan tetap 80 si induk, berarti NCI-nya 20 dari 30 atau 6 juta. Ya. Nah, ini net income konsolidasinya. Kalau downstream cara hitungnya adalah kepemilikannya atau net asetnya anak kan 50 tuh. Kalau kepemilikan kita 80%, ya, berarti sebenarnya nilai kita adalah 40 di anak. Jadi dari labanya anak yang 50, kita berhak 40. Masalahnya ada unrealized. Ya kan? Karena ada unrealized, berarti yang benar-benar kita dapat itu hanya selisihnya, yaitu 20. 40 kurang 20. Ya. Berarti income induk yang 200, net income induk yang 200 itu bertambah dengan adanya laba anak. Kalau kepemilikan kita 100%, semua udah kejual, ya sudah 200 bertambah dengan labanya anak 50, ya kan? Ini masalahnya ada unrealized dan kepemilikan kita nggak 100, makanya bertambahnya cuma 20. Berarti total, ya, total net income konsolidasinya atau net income-nya induk adalah 220 kalau pakai downstream. Kalau pakai upstream itu berarti kita harus ngitung angka income-nya anak setelah dikurangi dengan unrealized profit, yaitu 30 juta berarti. Berarti hak kita hanya 80 kali 30, yaitu 24. Ya. Berarti kalau pakai upstream, net income-nya induk 224. Itu ya, bedanya di sana. Jadi karena downstream upstream ngaruh, karena kepemilikan ngaruh. Ada cara lain lagi nih, yang lebih rumit. Hasilnya sama nanti. Menunjukkan berapa controlling interest, itu kan berarti parent atau induk punya hak berapa atas income. Ini dari soal. Itu ya, ini dari soal. Di total dulu. 600 tambah 300. 300 tambah 180. Di total dulu. Ya, ketemu nih. Saya kasih kolom konsolidasi yang pertama. Ya, konsolidasi yang pertama. Expense-nya di total jadi 170. Ya. Ketika terjadi intercompany sales, tadi ada intercompany sales 100, ya kan? Berarti itu harus dikoreksi kan dari angka 900 tadi, sehingga downstreamnya atau upstreamnya ya 800. 100 ini mirip kayak ilustrasi satu tadi loh. Kalau terjadi intercompany transaction, maka angka tadi utamanya angka
penjualan induk ke anak atau dari penjual ke pembeli itu mengurangi ya sales. Kalau COGS ya, COGS tadi berkurang 2 kali ya. Berkurang karena ada intercompany dan berkurang karena ada apa? Ilustrasi 2 tadi, unrealized. Sehingga COGS-nya ini adalah 480 ya. Di sini dikurangi sales, terus nanti sebentar 480 kurangi 100, ini saya salah angka. 480 intercompany salesnya 100, 580. 400 kurang 1 juga 230, 100, 230, 2 kurang 10. Benar sih pengurangan ke bawah. Bentar, 400 saya lihat Excel-nya aja. Jadi ini saya buatin Excel juga kalau pengen tahu dapatnya dari mana. Ini ilustrasi. Oh, ini. F5 tambah 20 kurangi intercompany sales. 480 tambah 20 kurangi 100. Sebentar, saya gedein dulu. Tolong liatin ilustrasi 2 tadi. Jurnalnya apa untuk mengakui adanya unrealized profit? Ilustrasi 2 tadi yang khusus ngakuin unrealized profit. Jurnalnya apa? COGS-nya di debit. Kalau COGS di debit berarti bertambah atau berkurang? Bertambah kan? Makanya tadi saya salah mengurangkan ya. Harusnya COGS-nya bertambah dengan adanya unrealized profit. Buktinya apa? Di ilustrasi 2 ketika ada unrealized kan COGS-nya di debit ya. Itulah dasarnya dapat 400. Jadi 480 kurangi dengan intercompany ditambah 20. Itu pakai cara ini nanti hasilnya adalah controlling interest. Ini siapa sebenarnya controlling interest? Induk. Berarti artinya sama dengan yang tadi, sama kan 220 dan 224. Ya. Jadi net income-nya untuk downstream dan upstream begitu caranya. Ini terakhir ya sebelum saya berita acarakan. Kita sampai di ilustrasi 4 itu sudah, walaupun belum terlalu paham gitu ya, sudah mulai terpapar upstream dan downstream. Sudah diajarin apa ngaruhnya ke income kalau upstream, kalau downstream, tergantung juga dengan kepemilikan, ya kan? Sekarang ditambah ininya, tantangannya yaitu di dalamnya ada unrealized profit tapi downstream, ya. Berarti itu kolom yang ini ya. Kolom yang ini ya. Jadi didetailkan lagi unrealized profit downstream. Yuk. Ilustrasi 5. Beda berarti ya. Kalau tadi berapa kepemilikan? Berarti ilustrasi 5 beda sama ilustrasi 4. PT Induk punya 90%-nya anak. Ini kondisi mereka. Ya, ini kondisi mereka. Yang pasti angka ini nggak ada di anak dong, ya kan? Ini biasanya diakui induk karena anak dapat laba. Makanya 9 juta ini dari mana? 10 juta kali 90%. Ya kan? Itu teori awal-awal AKL yang sudah pernah kita dapat di AKL. Ini diketahui sekali lagi. Ditambah lagi informasinya, termasuk dalam penjualan induk, ada penjualan kepada anak 15 dan di dalamnya profitnya 6250.
Berarti harga jualnya 15, tapi gross profitnya 6250. Berarti kita bisa hitung COGS-nya dengan cara dikurangi, ya kan? Persediaan akhir inventory anak. Jadi anak ini punya persediaan akhir nih. Termasuk 40% dari transaksi di atas. Ya. Termasuk 40% dari transaksi di atas. Jadi ketika induk jual ke anak 15, profitnya 6250, ternyata udah ada yang terjual. Berapa yang terjual? Berapa persen yang terjual? Berapa persen yang terjual? 60 dong, ya kan? Ternyata ada yang udah terjual 60. Sisanya tinggal 40%. Nah, kita bisa hitung 40% kali 15, 40% kali 6250, nanti kita bisa, 40% kali 15 itu adalah persediaan akhir pakai harga markup, dan 40% kali 15 kurang 6250 itu adalah persediaan akhir secara cost, harga pokok. Nanti di belakang. Income-nya induk, di dalamnya ada unrealized profit senilai 2,5, di mana harganya 6, cost-nya 3,5. Jadi dia jualnya 6, cost-nya 3,5, berarti kan ada unrealized 2,5. Ini cara ngitung 2,5-nya. Ada transaksi penjualan 15 juta, ya, dari induk ke anak. Terjualnya 40%. Tersisanya 40%. Berarti masih ada sisa intercompany sales, yaitu 6 juta yang masih tersisa, ya. Kalau intercompany sales-nya adalah 15 secara keseluruhan, dikurangi profit, berarti kita dapat COGS 8750. Berarti COGS yang masih tersisa adalah 3,5. Betul ya? Kan tadi persediaan akhirnya 40%, berarti COGS-nya 3,5. Kalau sales yang tersisa 6, cost yang tersisa 3,5, berarti masih ada profit yang belum terjual, yaitu 2,5. Itulah dasar atau kenapa kita dapat angka ini. Clear ya? Ini jurnal. Ya. Ini jurnal. Investment in anak 9 juta. Income from anak 9 juta untuk mencatat yang ini. Oke. Nah, yang bawah itu adalah jurnal untuk menghapus unrealized profit yang tadi 2,5. Income from anak to investment in anak. Kenapa dibalik? Karena angka 9 juta itu kegedean. Masih ada profit yang belum realisasi. Ya, masih ada profit yang belum realisasi. Ini jurnal apa ya? Kalau yang atas jelas, ini jurnalnya si induk. Kalau jurnal bawah, saya ulang ya. Yang atas ini jelas, ini jurnalnya induk ketika mengakui 9 juta punyanya anak. Kalau yang bawah, jurnalnya induk atau jurnalnya apa? Konsolidasi. Ini masih part of apa? Nah, kalau mau jurnal konsolidasi itu yang belakang ini. Ini masih jurnalnya induk, karena tadi saya bilang 9 juta itu nggak real buat induk. Karena masih ada unrealized profit. Ya. Masih ada unrealized profit, makanya dia hanya ngakuin selisihnya dia berapa? 7,5 sebenarnya. Bagian income-nya dari anak. Ya, ini kan bisa aja langsung kita buat investment in anak 7,5, income from anak 7,5, bisa kan? Ya enggak? Kalau ini digabung ya kan? Ini hitung-hitungannya yang seperti tadi ilustrasi 1 sampai 4 ya. Cuma sekarang ini udah berbeda nih 90%. Ya. Bukan 7,5 ya, 6,5 ya. 9 kurang 2,5. Jadi 6,5 itu dasarnya dari sini.
Jadi sekali lagi ini bukan jurnal, walaupun ini ada kata-kata menghapus ya, ini bukan jurnal konsolidasi, ini masih jurnalnya, harusnya saya kasih judul di sini ya, induk. Ya. Ini masih jurnalnya induk, di bukunya induk. Makanya di sini income from anaknya tinggal 6,5. Nah, jurnal eliminasinya itu yang ini, saudara-saudara, yang di kotak ini. Ya. Yang atas ini karena apa? Yang atas 15 ini karena apa? Ilustrasi berapa ini? 1, karena ada intercompany transaction. Yang ini, COGS, itu inventory. Ilustrasi 2 ya, yang ada apa? Unrealized profit. Ya. Yang 6,5. Bukan, masuk realize. 6,5 ini jurnal eliminasi resiprokal. Kan ada jurnal, ada income ini. Income ini kan akun resiprokal kan. Ini bukan ilustrasi 1 sampai 4, tapi ini sebenarnya yang lalu loh. Ketika ada akun income from anak di induk, ketika mau bikin konsolidasi, dia harus jadi 0, ya kan? Makanya dia dihapus. Nah, ini detailnya. Ini juga kelebihan slide saya dibanding slide yang itu. Karena slide itu cuma A, B, C, tapi nggak dibuatin jurnal. Jadi nikmat apa lagi ya yang engkau dustakan. Ya, slide-nya udah dibuat bagus. Yang lalu saya nggak sempat jadi pakai slide-nya Pak Menteri dan Pak Ari. Ini ketua sudah masukin kabel, jadi ya saya tersinggung. Ya, kita selesai di ini ya. Yang warna hijau muda berarti mulai minggu depan mulai edukasi. Kayaknya nggak pusing ya? Nggak susah ya? Karena banyak. Susahnya karena banyak. Yang ilustrasi 2 belum bisa, udah langsung ilustrasi 5 ya kan? Kali itu iya, tapi kalau logikanya harus